Temuan transaksi janggal dana kampanye selalu berhembus jelang pemilihan umum. Kenapa isu ini muncul dan bagaimana penyelenggara, pengawas pemilu dan aparat penegak hukum menyikapinya? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat sore Mas Boyamin. Sore Fitri dan seluruh pemirsa Metro TV. Baik Mas Boyamin, isu lonjakan transaksi janggal terkait dana kampanye kembali berembus jelang pemilu 2024. Kenapa isu ini muncul setiap pemilu? Bukankah sudah ada regulasi kepemiluan? Ya, kan memang rasanya saya tidak ingin lagi ini hanya menjadi lagu lama yang diputar gitu. Dan jengkel sebenarnya selalu ada isu itu menjelang pemilu dan tidak dituntaskan gitu. Jadi ini saya berharap betul-betul KPK yang tadinya sudah habis-habisan kena kasusnya Pak Firly, titik nadir, maka harus memperbaiki diri dengan cara menuntaskan isu tentang dana pemilu dari ilegal. Ya, ilegal macam-macam gitu. Dan ini saya yakin ini proses itu bukan hanya soal hanya isu gitu. Saya yakin ini ada dan PPATK apalagi kemarin sudah merilis itu gitu. Jadi saya berharap PPATK itu betul-betul melaporkan resmi kepada KPK karena kemarin masih ada pingpong itu. KPK mengatakan belum menerima. Jadi ini saya berharap betul dan rencana saya diundang besok Kamis itu oleh pimpinan KPK. Poin utama yang akan saya bawa untuk segera dituntaskan KPK adalah isu ini. Gitu. Jadi biar KPK itu kan mengatakan tidak akan terhalangi pemilu atau pilpres dalam menangani perkara korupsi. Sementara Kejaksaan Agung kan berusaha mengerem diri supaya tidak dianggap untuk kepentingan politik. Nah, maka KPK harus betul-betul menuntaskan ini karena bisa jadi semua partai politik kalau ditelusuri ada dugaan dana-dana yang sifatnya tidak bersih lah, kira-kira gitu. Kalau tidak ilegal ya masih uang panas lah, kira-kira gitu. Jadi kalau ditelusuri itu, tapi yang paling gampang itu ya yang punya akses kan gitu kan, yang untuk bisa mengelola uang panas ini gitu. Dan itulah yang harusnya diproses betul oleh periode ini. Jangan sampai ini akan hanya lagu lama diputar ulang setiap pemilu, Fitri. Masih. Oke, Mas Boyamin mengenai PPATK. PPATK sendiri kan mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini kerap kali mendapati rekening khusus dana kampanye ataupun RKDK ini yang cenderung tidak bergerak. Nah kan kemudian menjadi pertanyaan dari mana pembiayaan kampanye selama ini kalau RKDK-nya saja tidak bergerak seperti itu Mas Boyamin. Dan kadang-kadang hanya 1 miliar atau 2 miliar aja kan gitu kan, dan tidak ada pengurangan gitu, dan tidak ada penambahan. Sementara kampanye di luaran sangat gegap gempita, iklan, spanduk, pamflet, bantuan-bantuan, begitu banyak sekali. Dan itu yang menurut saya memang sistem pemilu kita masih agak zaman bahula lah, belum modern. Kalau di negara maju kan jelas siapa pemberi sumbangan, dipakai apa, dan kemudian ditampung rekening yang jelas dan digunakan untuk kegiatan apa. Kayak seperti Amerika itu kan bisa kita pelototi itu per itemnya. Bahkan ada dugaan dulu Donald Trump aja menggunakan dana untuk kegiatan lain sampai diproses hukum dan yang ini lawyernya aja sampai mengaku bersalah dan dipenjara begitu. Jadi ini menurut saya kita ini belum pernah menyentuh ke sana. Tolonglah kira-kira nanti PPATK dan KPK ini membuat agak maju bahwa mampu membelejeti dan memelototi dana-dana yang dipakai kampanye tapi tidak jelas asal-usulnya. Padahal kalau melihat kegiatannya kan berapa bayar iklan TV aja udah besar kan gitu kan. Meskipun itu bahasanya ada rangkaian-rangkaian yang lain, tapi saya yakin ini ada banyak hal yang perlu dipelototi semua hal supaya pemilu kita semakin baik dari sisi pendanaan itu Fitri. Oke, Mas Boyamin, PPATK sendiri kan sudah menyerahkan LH, mengaku sudah menyerahkan LH ini ke Bawaslu, ke KPU dan juga KPK. Untuk tindak lanjutnya seharusnya seperti apa? Mungkin dari Bawaslu sendiri harusnya seperti apa? Dari KPK sendiri seperti apa? Apakah kemudian sudah bisa bergerak sebetulnya berdasarkan LH ini? Super bisa sebenarnya gitu. Saya aja kadang-kadang hanya informasi yang tidak bertuan aja bisa saya tindak lanjuti, saya jadikan laporan ke KPK, Kejaksaan maupun kepolisian, apalagi kalau KPK menerima resmi dari PPATK. Dan itu wajib loh sifatnya untuk ditindaklanjuti. Dan PPATK itu tidak sembarang istilahnya tidak kaleng-kaleng kalau sudah membuat laporan gitu. Kalau belum ditemukan indikasi penyimpangan, dia akan simpan aja gitu. Nah,
kalau kemudian itu sudah dilaporkan kepada KPK, itu saya yakin ada indikasi pidananya atau penyalahgunaan atau penyimpangan begitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya harusnya gampang untuk ditindaklanjuti gitu. Oke, nah Presiden Joko Widodo sendiri menanggapi temuan yang ditemukan oleh PPATK dan meyakini temuan tersebut kemudian akan diproses sesuai dengan aturan hukum. Bagaimana menurut Anda, optimisme Anda soal penegakan hukum di kasus seperti ini, di tahun politik seperti ini, Mas Boyamin? Ya memang bisa pesimis karena semua orang akan tersedot ke urusan kontestasi. Gitu. Jadi bahkan hiruk pikuknya itu aja seperti menyedot semuanya, memang ya agak pesimis. Tapi saya tidak patah semangat itu. Justru saya besok hari Kamis itu akan kalau perlu saya tanyakan apakah sudah menerima dan apa akan ditindaklanjutinya. Kalau belum jelas karena belum menerima segala macam, ya berarti besoknya saya akan bikin laporan resmi berdasarkan pemberitaan teman-teman itu aja sudah bisa saya jadikan lampiran untuk melapor kepada KPK untuk menindaklanjuti temuan ini dari PPATK. Dan nanti kalau 3 bulan itu tidak perlu 3 bulan lah, 1 bulan aja lah. Kira-kira tidak ada tindak lanjutnya, nanti akan saya gugat pra peradilan, termohonnya KPK, termohon 2 atau turut termohonnya PPATK. Biar agak terbuka sedikit lah. Sebenarnya apa ini? Jangan sampai nanti PPATK dituduh seperti pernah dulu dituduh itu pepesan kosong gitu kan, kasihan juga itu. Jadi saya juga akan menindaklanjuti temuan PPATK dan supaya ini tidak terulang lagu lama yang diputar tapi tidak ada endingnya, maka saya akan melakukan itu gitu. Jadi semangat kita dan masyarakat melakukan proses pemantauan ini kita sambut dengan gembira dengan cara saya membuat laporan resmi. Mudah-mudahan minggu depan lah saya buat laporan resmi dari proses ini dan karena saya pelapor saya bisa menagih nanti mengajukan gugatan pra peradilan kalau tidak ada tindak lanjut. Itu aja. Jadi masyarakat biar kalau tidak ada action memang ya pesimis, Fitri. Oke, baik. Mas Boyamin, tapi dari pantauan Anda sendiri bagaimana selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran aturan dana kampanye ini? Tidak pernah ada kan, belum pernah ada. Bahkan saya itu kan pemilu-pemilu yang lalu pernah membuat laporan, bahkan pernah juga melakukan pra peradilan suatu perkara korupsi karena diduga dari pelakunya menyumbang dana kampanye melalui acara lelang lukisan gitu. Dan dananya tidak dilaporkan ke KPU gitu. Dan padahal itu calonnya sendiri aja ikut acara itu duduk di kursi depan itu. Pernah ada kejadian itu dan pemilu sebelumnya juga diduga hasil yang jauh sebelumnya hasil korupsi dipakai untuk memenangkan suatu kontestasi begitu juga tidak pernah ada tindak lanjutnya bahkan penegak hukum yang akan mencoba membuka itu malah ya kena hantaman gitu. Jadi ini yang menurut saya memang masih belum ada sesuatu yang menggembirakan dari proses-proses ini. Belum pernah ada sanksi, jangankan sanksi, pendalaman terhadap dana kampanye aja belum pernah ada, bagaimana ada sanksi gitu. Oke, next artinya Mas Boyamin, apa yang bisa dilakukan agar masalah seperti ini tidak berulang terjadi setiap pemilu? Ya, sebenarnya pada posisi KPU dan Bawaslu itu membuat aturan yang lebih jelas, lebih rinci, dan bekerja sama dengan PPATK, sebenarnya ini bisa melakukan koordinasi kok. Dan sehingga bisa memetakan mana-mana dana-dana yang bisa dikasih bendera merah untuk ditindaklanjuti penegak hukum. Nah, selama ini kan belum pernah ada, dan dari proses-proses itu yang kemudian berlarut-larut begini malah menjadi seperti kebiasaan, malah seperti pembenaran, tidak disalahkan. Dan saya yakin proses-proses yang karena tidak ada pernah ada tindakan begini, maka akan makin marak gitu. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang harus kita mulai dari pemilu sekarang ini, karena ini kan pemilu yang menurut saya paling gegap gempita begitu dari sisi masyarakat, perhatian dan lain sebagainya, karena calon kontestasinya beragam begitu, sehingga ini jangan kita lepaskan momentum ini. Masyarakat juga harus kita didik bahwa mereka juga harus peduli dan penegak hukum juga harus peduli dan partai politik pun harus peduli untuk tidak mencoba-coba membiayai kampanye ini dengan dana-dana panas gitu. Jadi ini suatu peningkatan kualitas demokrasi kita melalui pemilu, Fitri. Oke, baik Mas Boyamin, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Metro Terima kasih, Fitri, hari dan ini. pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.